kita perempuan sendiri harus mampu merubah cara berpikir, cara pandang laki-laki. Perempuan melahirkan baru dia tidak pernah pakai dia marga, tapi dipakai marga laki-laki. Tapi anak jangan lupa bahwa nanti anak juga punya anak akan melakukan hal yang sama. Hai kamu semua, apa kabar? Selamat datang di podcast Bicara, Bingkai Cerita Rakyat. Tong berkarya, tong bicara. Mari tong sama-sama bahas di sini. Baik, pada episode kali ini, tong akan berbicara tentang tema yang sudah tong siapkan, yaitu gender dalam perspektif perempuan muda Papua. Nah, untuk itu, tong sudah undang narasumber yang paham betul terkait isu ini. Maka langsung saja saya menyapa narasumber yang telah hadir pada saat ini. Selamat sore, Mama. Selamat sore. Baik, apa kabar? Selalu puji Tuhan, baik. Luar biasa. Baik, kita mengundang narasumber saat ini, Mama, sebagai narasumber yang paham betul tentang isu gender. Saya akan mempersilahkan Mama, saya izin Mama memperkenalkan diri secara singkat, supaya mungkin teman-teman yang belum tahu, orang yang nonton belum tahu, bisa mengetahui Mama. Iya. Begitu. Terima kasih, anak. Nama saya Anike Tance Hendrika Sabami lengkap. Sabami. Ya, gelarnya Esos. Nah, Baik, saya sekarang menjabat sebagai Direktur Yayasan Mitra Perempuan Papua atau YMP2 yang sehari-hari bekerja fokusnya adalah melakukan pendampingan terhadap kekerasan berbasis gender. Tapi juga pendampingan itu dilakukan dalam bentuk litigasi dan non-litigasi. litigasi dan Iya, non-litigasi. kami ada di Manokwari sejak sudah kurang lebih 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun untuk advokasi yang kami lakukan. Advokasi yang... Iya, sebenarnya gender itu apa? Gender. iya. Saya langsung saja. saja, Iya. Kalau gender dalam kajian-kajian ilmiah ya, Iya, Mama. yang sudah dilakukan oleh beberapa perempuan maupun laki-laki, Iya. itu gender sebenarnya itu pembedaan ya, pembedaan antara pembedaan terhadap kedudukan, peran, dan juga posisi baik itu perempuan maupun laki-laki. Jadi konsep gender sebenarnya bukan konsep itu konsep perempuan punya sebenarnya, Perempuan bukan. saja. Bukan. Tapi itu bagaimana gender itu dia merupakan satu bagian dari pembagian tugas-tugas kerja sebenarnya. Tugas-tugas kerja yang... Ya. Jadi kalau dilihat itu biasanya khusus kalau dilihat secara nasional banyak orang sudah mulai mengerti tentang gender. Gender. Apalagi mereka yang di luar Papua. Tapi kalau di Papua itu masih dalam bentuk perspektif yang berbeda-beda. Iya. Karena apa? Kita sampai hari ini masih menganut sistem patriarki. Jadi kalau peran perempuan di dapur, laki-laki tidak bisa mengambil bagian di dapur. Padahal itu bisa sebenarnya. Laki-laki bisa cuci pakaian, perempuan bisa cuci pakaian, laki-laki juga bisa masak, perempuan bisa masak, laki-laki bisa antar anak pergi berobat, macam begitu. Tapi ini kan dalam apa cara memandangnya itu yang seringkali berbeda, karena tadi adat dan budaya kita itu sangat kental bahwa perempuan cukup di dapur, perempuan urus anak, perempuan urus suami, perempuan urus yang menyangkut hal-hal yang berbau dapur, rumah tangga. Seperti itu gender sebenarnya. Gender sebenarnya. Padahal kalau gender itu bisa semua sama-sama, laki-laki perempuan punya peran sama. Perempuan juga, laki-laki juga bisa cuci pakaian toh. Manalah mungkin perempuan saja yang cuci pakaian. Laki-laki kan bisa antar anak pergi berobat. Bukan saja perempuan saja yang antar anak. Dalam konteks gender. ini istri. Nah, peran istri ini yang terlalu laki-laki punya kuasa yang menekan sehingga perempuan ikut kemauan laki-laki untuk melakukan yang disebut gender sebenarnya. Gender. Patriarkal, ya patriarkal. itu. Ya. Berarti yang sekarang ini kesetaraan gender. Ya, Umumnya sekarang itu kesetaraan gender. iya.
laki-laki bisa lakukan tugas yang perempuan lakukan, betul. perempuan juga bisa lakukan yang laki-laki lakukan. Ya, setuju. Tetapi memang kultur budaya kita yang begitu kita betul kental. mempengaruhi, mengental sekali. Ya. Baik Mama. Oke. Mau pertanyaan yang berikut ini. Iya. Apa untungnya? Ini saya tong bahas nih kontekstual Bapak Mama untuk di Papua. Apa untungnya bagi kita, terutama komunitas di Papua ini, kontekstual sekali di Papua untuk mengedepankan isu sensitif gender dalam kehidupan sehari-hari? Sebenarnya supaya perempuan tidak menjadi korban dari segala yang dilakukan dalam konteks kuasa. Ini dalam konteks kuasa, tapi juga dalam konteks konteks konstruksi pikir yang selalu dilihat oleh laki-laki bahwa perempuan adalah bagian dari laki-laki mengatur. Sehingga urusan perempuan semua dilakukan oleh perempuan, sementara laki-laki itu kami temukan di Manokwari, di 27 kampung itu kami temukan. Dan itu fakta, tidak bilang cerita bohong. Nah, dalam hal itu maka yang pertama tadi saya bilang bahwa kita perlu saling menghargai, bahwa pekerjaan ini adalah milik bersama. Tadi saya bilang bisa laki-laki juga punya peran antar anak ke dokter, mengasuh anak dan lain. Nah, ini kan gender dilihat dalam perspektif adat dan budaya Papua itu laki-laki punya kuasa yang lebih besar, menekan perempuan, jadi perempuan tidak punya kebebasan untuk melakukan ekspresi, melakukan pekerjaan-pekerjaan di dunia publik. Gitu. Yang kedua, gender itu kan bukan sesuatu yang fanatik, tapi gender itu orang kadang-kala melihat bahwa gender itu sama dengan kodrat, padahal bukan. Gender itu bukan kodrat. Iya, hanya laki-laki memandang perempuan secara biologis sehingga langsung bilang bahwa ini perempuan punya peran. Ya. Dalam arti bahwa perempuan itu dia mengandung, dia menyusui, itu yang disebut sebagai kodrat perempuan. Sementara gender tidak. Padahal pertanyaan saya berulang kali di mana saya hadir sebagai pembicara maupun sebagai sebagai untuk sosialisasi. Itu saya bilang begini, seandainya perempuan dia sudah mengandung, baru dia melahirkan, dia harus 40 hari dalam konteks di Papua 40 hari itu dia harus beristirahat total. Tapi ini belum 40 hari lagi dia sudah turun cuci pakaian, bayi punya pakaian. Nah, berarti kan dia korban sebenarnya ini. Dia korban, pertama sekali korban karena sebuah marga, korban karena peran yang tadi. Nah ini. Nah kalau begitu kita baliklah, laki-laki yang melahirkan, perempuan juga yang santai. Begitu kan tidak mungkin, karena ini sudah ciptaan Tuhan yang tidak bisa kita pungkiri sama sekali. Nah itu sebenarnya. Jadi bagi saya tuh gender itu dalam perspektif kalau di Papua ini kita lihat masih adat budaya menguasai. Jadi seakan laki-laki itu yang memegang adat dan budaya. Kalau dalam buku saya menulis tentang peran perempuan adat Papua dan gaya kepemimpinannya, itu konteks yang mesti kita rubah cara berpikir, cara pandang untuk melihat perempuan. Perempuan melahirkan baru dia tidak pernah pakai dia marga, tapi dia pakai marga laki-laki. Unik itu sebenarnya. Papua ini kan marga tuh anak itu ya, bapak pun marga. Iya, anak juga bapak pun marga. Pertanyaannya sekarang, apakah bapak bisa menghargai mama dalam konteks proses yang tadi saya menyampaikan, kodrat itu, melahirkan itu. Ini kan tidak pernah 40 hari dia cuci pakaian lagi. Nah, ini kan artinya memunculkan korban perempuan. Karena apa? 40 hari itu bisa membuat dia cuci pakaian juga dia sakit. Ya kan? Dia masih rasa sakit ini. Alat reproduksi di dalam
di dalam dia punya kandungan ini bisa berpengaruh. Nah, ini Baru selesai melahirkan baru sudah harus selesai melahirkan 3 hari cuci pakaian. Aduh. Berarti memang kalau di konteks di Papua ini peran perempuan itu masih pasif sekali ya, Sebenarnya masih pasif dan belum ada perubahan karena patriarki dan patriarkal itu masih menguasai apa cara pandang laki-laki. Perempuan tinggal rumah saja, laki-laki yang bekerja. Di kampung itu kami temui. Itu bukan cerita bohong lagi, ini di kampung kami temui itu. Keluar saja, khusus di Manokwari, itu keluar saja, tidak bisa diizinkan. Ini yang kami temui. Dan bagaimana kami terus melakukan sosialisasi tentang pentingnya membangun pemahaman gender di tingkat kita di Papua. Oh iya. Baik, Mama. Terima kasih banyak. Ini tong dapat informasi dan tong dapat pandangan-pandangan baru di sini. Siap. Luar biasa. Mama, ini berikut pertanyaannya lagi nih. Saya langsung lanjut saja. Untuk di masa depan ini, tong bicara untuk anak-anak Papua, tong kontekstual sekali Papua. Kesetaraan gender dapat dijalankan, untuk di masa depan kesetaraan gender ini dapat dijalankan, apa langkah-langkah yang dilakukan saat ini terutama untuk kaum muda, tumbuh kaum muda ini? Iya, itu yang tadi Mama bilang bahwa kalau dari tahun 70-an dalam buku pengaruh ideologi gender terhadap citra perempuan asli Papua dalam berpolitik itu, tahun 70-an itu perempuan asli Papua tidak memiliki kesempatan. Dalam buku itu satu filosofi yang saya angkat, bagaimana kalau perempuan naik mimbar dan berkhotbah. Ini kan dia sudah naik tangga nih. Oh iya. Berarti secara otomatis pengakuan itu harus ada bahwa perempuan itu bisa. Iya. Nah, dalam konteks bagaimana perempuan muda Papua bisa mengetahui ini, sebenarnya kita yang sudah tahu ini kasih tahu. Kita kasih tahu supaya ketika misalnya dia berkeluarga, dia sudah tahu, oh ada rambu-rambu ini. Jadi jangan saya lagi bekerja. Tapi dalam perspektif adat dan budaya itu tetap tidak akan pernah hilang. Itu tetap karena kuasanya dipegang oleh laki-laki, dan itu terjadi turun-temurun sepanjang adat dan budaya ini belum melakukan perubahan-perubahan. Memang ada adat yang sebenarnya tidak bisa dilanggar, itu karena norma itu tidak boleh dilanggar sama sekali. Nah, norma ini dalam perspektifnya macam-macam. Iya, kalau hari ini misalnya sudah bahwa dia kawin dia, tapi masih melakukan cara-cara yang seperti itu, sama saja melakukan tindak kekerasan kan terhadap dia. Iya. Nah, untuk ke depan bagi perempuan muda Papua, saya berpikir begini. Yang pertama itu kalau saya sudah tak tahu, berarti saya harus kasih tahu. Iya kan? Benar. Mengapa saya harus diam? Saya juga tidak mau sapu anak korban begitu. Iya kan? Iya, benar. Ketika dia kawin dengan si A, baru si A hanya duduk enak-enak saja, baru sapu anak peran di dapur sendiri. Wah, tidak bisa. Padahal dia sudah melahirkan anak bagi kau. Dalam perspektif Papua ini, dalam perspektif Papua saya ulang ini. Karena kalau dalam kajian buku saya itu jelas sekali bagaimana kedudukan perempuan di dalam adat dan budaya yang tidak diakui. Sangat tidak diakui. Tapi kita harus berusaha semaksimal mungkin kepada mereka bahwa cara-cara ini jangan dilakukan terhadap anak-anak generasi sekarang. Nah, itu satu. Tapi yang kedua juga, perempuan sendiri harus jangan sampai ketika ruang ini dibuka terus menjadi kelebihan. Menjadi bahwa saya atur laki-laki. Tidak. Kalau kita ambil dari konteks Alkitab, bandingkan dengan konteks adat dan budaya, lebih parah lagi di situ. Iya kan? Karena di situ kan di Alkitab bilang Yesus adalah kepala. Kepala siapa? Laki-laki. Laki-laki. Iya. Nah, sekarang perempuan apa dalam posisi Alkitab? Perempuan ini sebagai apa? Ini kan harus ditanya kembali. Nah, ini
cara ini yang dianut di dalam konteks adat dan budaya kita. Ini. Padahal dalam buku pengaruh ideologi gender terhadap citra perempuan asli Papua itu saya menulis bagaimana caranya memandang perempuan dalam peran dan kedudukan mereka. Karena kita belum bicara ini, ada yang sudah dilakukan pada tahun-tahun yang belum kita lahir. Nah ini, tapi di era sekarang kita semua tepuk dada toh hari ini. Kita tepuk dada jadi kita bilang saya yang kuasa. Padahal saya menindih orang lain. Nah, bagi saya tuh saya melihat ada semacam karma yang akan berlaku. Ketika misalnya anak melakukan hal itu terhadap istri. Tapi anak jangan lupa bahwa nanti anak juga punya anak akan melakukan hal yang sama. Karena itu dia apa ya, saya mau bilang, kalau salah saya bilang hierarki undang-undang, tapi secara hierarki di dalam adat dan budaya kita juga secara hierarki diatur. Menekan perempuan dalam adat dan budaya dengan memegang kekuasaan tertinggi. Bahkan sampai pada tingkat pewarisan, perempuan tidak dapat apa-apa. Tidak ada sama sekali. Ini. Semua laki-laki yang kasihan. Artinya bukan karena mama perempuan, jadi mama bela itu, tidak. Tapi dalam perspektif yang saya lihat ini, kita perempuan sendiri harus mampu merubah cara berpikir, cara pandang laki-laki, khusus orang asli. Ini harus kita rubah. Kalau tidak perempuan akan terus apa itu yang saya sering bilang bahwa ini kekerasan kultural. Kekerasan kultural. Kita sudah ada pada tingkat kekerasan kultural, kita datang ke sini lagi kekerasan secara struktural, semua dipengaruhi. Hari ini kita lihat jabatan-jabatan penting di pemerintahan ini kan dipegang oleh semua laki-laki ini. Tidak ada. Benar. Tidak pernah itu. Iya. Nah ini kan satu hal yang artinya saya tidak bicara dalam konteks undang-undang. Karena undang-undang manusia yang susun, tapi terkadang juga lalai dalam melakukan itu. Dalam proses hukum terkait dengan perceraian di pengadilan, kita dampingi dan melihat bahwa bagaimana perempuan dikorbankan pada saat keputusan hukum. Ini juga, ini perceraian. Padahal kasihan nih, dia sudah melahirkan anak 3, 4, 5 untuk seorang laki-laki Papua, baru tiba-tiba dia harus mengalami itu. Hanya karena dia mempertahankan identitas dirinya sebagai perempuan asli Papua. Ini yang mesti kita lihat. Jangan kita semakin dia jadi korban di keluarga, di kesini dia jadi korban, di kesitu lagi jadi korban. Nah, ada satu buku yang saya menulis, saya lupa ambil buku itu. Bagaimana mewujudkan kearifan lokal sebagai upaya pencegahan kekerasan berbasis gender. Saya lupa sekali ambil buku itu. Saya mau kasih tadi. Terus di atas meja tapi lupa. Nah ini, kenapa saya menulis buku itu? Karena dia punya kepentingan langsung bersentuhan dengan perempuan di kampung dan perempuan asli. Ini penting sekali. Karena tidak ada cara lain yang bisa dipakai untuk menghentikan kekerasan terhadap perempuan. Karena yang tadi, anak lihat mama perempuan dalam konteks biologis, tapi tidak melihat dalam konteks peran yang sama. Iya toh? Iya, benar. Perempuan juga bisa jadi gubernur, bisa jadi bupati, bisa jadi ketua DPR. Ini. Tapi relasi kuasa itu masih kuat, terus dipegang sampai turun ke posisi dan kedudukan perempuan. Jadi itu. Ada gap. Memang gapnya besar. Ini kita sosialisasi dari kita rambut masih hitam bagus, sekarang rambut seputih. Karena kita sosialisasi terus menerus untuk membangun pemahaman yang sama bahwa perempuan itu mitra kerja. Perempuan itu partner. Jangan dilihat dari konteksnya. Makanya gender ini sampai hari ini tingkat birokrasi saja kacau balau karena tidak memahami ini. Kita masuk dan sosialisasi bicara sampai tetap dalam konteks adat dan budaya tetap masih relasi kuasa masih dipegang oleh kaum laki-laki. Kalaupun ada juga cuma berapa saja? Cuman beberapa saja, tapi saya belum pernah lihat. Iya. Baik, Mam.
Kalau saya lihat itu di dalam contoh keluarga saya, itu saya lihat. Bagaimana adik-adik saya yang laki-laki membantu istrinya mencuci pakaian, tapi membantu istrinya memasak, membantu istrinya juga merawat anak. Ini saya lihat dalam keluarga saya. Dan ini yang menjadi contoh untuk di mana-mana. Saya harus bukan bicara sombongkan keluarga, Benar. tapi ini menjadi contoh untuk kasih tahu supaya ada perubahan-perubahan di tingkat kaum laki-laki Papua. Aduh, laki-laki Papua sama bilang ini bukan 100% jahat. Tapi dalam advokasi kami, kemarin kami baru urus perkara. Kemarin lagi kami baru tangani kasus pelecehan seksual anak di bawah usia 3 orang. Nah ini gara-gara tidak memahami gender ini. Kalau memahami gender itu biar dia anak kecil tapi dia perempuan hargai dia, biar dia perempuan dewasa juga hargai dia. Ini supaya kedudukan. Jadi kalau saya di rumah cucu-cucu itu saya bilang bahwa dia pun kakak laki-laki harus hargai dia pun kakak perempuan, adik perempuan. Jadi harus diajarkan dari mereka waktu kecil supaya keluar mereka sudah paham, oh ini. Begitu. Iya, Mam. Baik, Mam, terima kasih banyak. Iya. Saya pikir tong dapat apa nilai-nilai yang harus tong bisa mengubah perspektif kita anak-anak Papua laki-laki, bagaimana cara perlakuan terhadap perempuan, begitu. Kok bisa sayang deka tidak? Kata itu. Ya, Kok bisa benar. sayang deka tidak? Artinya waktu pacaran tuh kam doba aku sayang sampai. Iya, benar. Nanti sampai sudah usia sudah menjelang macam kita begini sudah baku benci. Tapi itu harus ditanam mati dalam sebuah keluarga. Percaya bahwa itu tidak akan sedikit ada goresan. Goresan kecil memang ada, tapi goresan yang melebar besar saya percaya tidak akan ada. Itu yang mesti dilihat secara baik. Baik, Mama, terima kasih banyak. Nah, berikutnya Mama, ini saran untuk kaum muda terutama perempuan muda Papua, maupun saran untuk Dora. Yang pertama itu, kalau bicara adat dan budaya Papua, itu bicara tentang moralitas dan mentalitas, khusus untuk perempuan asli. Saya tuh tidak suka, karena saya pernah ke New York, itu ada satu perempuan, dia bilang perempuan Australia, dia bilang ke saya, ibu, dia tidak panggil saya ibu, teman. Di Papua saya senang sekali karena menjaga moralitas, menjaga mentalitas. Nah, kenapa itu harus didorong, kasih naik? Supaya kita perempuan Papua itu tidak dipandang sebagai perempuan yang secara mental dan moral tidak baik. Karena apa? Ketika langkah kita pertama keluar, itu ada suami dan anak yang melihat. Sapu mama di keluar, di pulangkah saya lihat, sapu istri di keluar, di pulangkah saya lihat. Nah ini yang mesti dipegang oleh perempuan muda Papua hari ini. Kepada sahabat pendengar dan penonton semua, silakan kalau ada komentar, saran, silakan tulis pada kolom komentar. Dan jangan lupa untuk tetap mendukung channel kami jika menyukai dan berikan like, subscribe. Saya Cesario, undur diri dari hadapan teman-teman semua. Bicara Foundation, tong berkarya, tong bicara.